Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Islami Channel One. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita akan membahas tentang kisah sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf yang selalu gagal menjadi orang miskin. Simak video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat Islami, hampir semua manusia pasti ingin dirinya kaya raya, agar hidupnya selalu terpenuhi dan bisa membeli apapun yang diinginkan. Namun hal itu tidak dirasakan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kisah ini dikutip dari kitab Rijal Haula al-Rasul, karya Khalid Muhammad Khalid. Abdurrahman bin Auf dikisahkan sebagai orang kaya raya yang ingin menjadi miskin, namun dianya itu selalu saja gagal. Sebagai sahabat Nabi, Abdurrahman sangat senang bersedekah. Kebiasaannya itu dilakukan karena dia khawatir jika harta bendanya bisa menjadi beban baginya kelak di yaumil akhirat. Abdurrahman bin Auf sering menangis dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku ini miskin. Aku ingin seperti Mas'ad bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia." Mas'ad bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup tapi kakinya terbuka. Ya Allah, rintihnya. Abdurrahman bin Auf sudah terlanjur ditakdirkan menjadi orang kaya selama hidupnya. Beliau seringkali berkonsultasi kepada Rasulullah bagaimana supaya dirinya dapat masuk ke surga minimal berjalan kaki tidak merangkak. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Perbanyaklah bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga." Abdurrahman bin Auf lahir di Mekah pada tahun ke-10, tahun gajah atau tepatnya pada 581 Masehi. Mengutip dalam buku Dahsyatnya Ibadah, Bisnis, dan Jihad Para Sahabat Nabi yang Kaya Raya oleh Ustadz Imam Mubarak bin Ali, Abdurrahman digambarkan sebagai sosok yang lebih muda daripada Rasulullah. Nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Am. Lalu Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Seperti orang-orang yang pertama masuk Islam, ia juga tak luput dari siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy kala itu. Abdurrahman termasuk orang yang mengikuti ajakan hijrah Rasulullah di Madinah. Rasulullah banyak dipersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Layaknya para muhajirin lainnya, Abdurrahman meninggalkan seluruh hartanya di Mekah sehingga setibanya di Madinah ia tidak memiliki apapun. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Al-Rabi' Al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Suatu ketika Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka pilihlah dan ambillah. Saya juga memiliki 2 orang istri. Lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalaknya untukmu," ujar Sa'ad pada ketika itu. Menjawab hal tersebut, Abdurrahman justru meminta agar Sa'ad menunjukkan lokasi pasar. "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi tunjukkanlah letak pasarmu," ujarnya. Maka ditunjukkanlah oleh Sa'ad pasar tersebut, sehingga Abdurrahman pun bisa berdagang. Kreativitas Abdurrahman muncul saat berdagang. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu untuk membeli tanah kurang berharga yang terletak di samping pasar. Kemudian, tanah tersebut ia petak-petakkan. Lalu siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Apabila dari pedagang itu ada keuntungan, Abdurrahman bin Auf mengimbau mereka untuk memberikan lagi hasil seikhlasnya. Banyak para pedagang yang tertarik untuk bisa berjualan di lahan Abdurrahman bin Auf. Mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf tersebut.
Hal itu membuat keuntungannya berlipat. Namun anehnya, semakin banyak harta yang dimiliki oleh Abdurrahman, dia justru menangis khawatir. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga ia dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal tuturnya. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar, yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Abdurrahman bin Auf juga diceritakan pernah memberikan 200 uqiyah emas, atau satu uqiyah setara dengan kurang lebih 31 gram, untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Ia langsung hadir dan memberikan infak tersebut. Begitupun saat perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang. Dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang kala itu. Namun tidak hanya itu, dia juga pernah bersedekah dengan cara membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat di Madinah. Semua pedagang bergembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang senang dan berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga rajanya mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya, utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Kedermawanannya itu tidak membuat Abdurrahman bin Auf jatuh miskin. Justru harta kekayaannya terus meningkat. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, maka pada saat itu pula Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggalkan bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran jika Abdurrahman bin Auf banyak dicintai para sahabat lainnya, apalagi dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk agama Islam. Abdurrahman bin Auf meninggal ketika berumur 75 tahun. Namun ada juga yang mengatakan 72 tahun pada tahun 31 Hijriah. Namun pendapat lain juga menyebutkan tahun 32 Hijriah. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi yang diimami oleh Utsman bin Affan berdasarkan wasiatnya. Ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Abdurrahman bin Auf masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah akan masuk surganya Allah. Dalam catatan sejarah, pada akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf berwasiat membagi hartanya menjadi 3 bagian. Sepertiga dibagikan untuk modal usaha sahabatnya, sepertiga untuk melunasi hutang-hutangnya, dan sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Semua yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf hanyalah semata-mata untuk meringankan langkahnya memasuki pintu syurganya Allah. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini tentang kisah sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf yang ingin jadi miskin namun selalu saja gagal. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di mana ada kesalahan kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.